وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan, kemudahan dan berbagai kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang senantiasa bersyukur, karena dengan syukur Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan nikmat tersebut tetap ada pada diri kita dan Allah menambahnya. Dan ketika kita kufur, tidak ingat dengan nikmat Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala justru akan memberikan hukuman kepada kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah. Kajian kita kali ini lanjutan dari kajian hari Senin kemarin. Senin waktunya habis, jadi terputus. Kita telah sampai bahwasanya dakwah Nabiullah Nuh alaihi salam ini merupakan dakwah yang berat, karena umat yang dihadapi ini termasuk umat yang bandel, umat yang susah untuk diatur, susah untuk diberikan pengertian. Berbeda dengan hari ini ketika kita berkumpul di sini, yang insya Allah orang-orang yang datang ke sini adalah orang-orang yang menginginkan ilmu, orang-orang yang menginginkan untuk mendapatkan kebaikan dari mempelajari kalamullah, dari mempelajari sabda-sabda Rasulullah SAW. Dan ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Nuh terhadap kaumnya. Artinya kaumnya tidak menginginkan Nuh alaihi salam mendakwahi mereka. Bahkan kemarin telah kita bahas juga, saking jeleknya mereka ini, perbuatan mereka, kelakuan mereka ini, sampai-sampai mereka ini membawa anak-anak mereka, mengajak cucu-cucu mereka untuk menghadap kepada Nabiullah Nuh alaihi salam, bukan untuk beriman, bukan untuk mempercayai apa yang dibawa oleh Nabiullah Nuh alaihi salam, bukan untuk mentauhidkan Allah, akan tetapi mereka mengatakan kepada anak-anak mereka bahwasanya ini adalah Nuh, yang dia mengajak kita untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan sesembahan kita. Maka kalau dia berbicara tentang itu kepadamu pada nanti, maka jangan pernah dipercaya bahwasanya dia adalah orang gila, dia adalah tukang sihir, dan berbagai macam tuduhan jelek yang dilontarkan oleh orang-orang tersebut kepada Nabiullah Nuh alaihi salam. Bahkan Allah menyitir perbuatan mereka ini dengan Allah katakan, atawasaw bih, apakah kalian ini saling mewasiatkan untuk menjadi orang-orang yang mengingkari apa yang dibawa oleh Nabiullah Nuh alaihi salam, yakni tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bahas kemarin. Dan apa yang mereka katakan bahkan lebih jelek lagi, lebih menantang lagi kepada Nabiullah Nuh alaihi salam. Mereka mengatakan, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Wahai Nuh, sudah kamu jangan banyak ngomong, tidak usah banyak berdebat, kata mereka. Fa'tina bima ta'iduna, kamu kan mengatakan bahwasanya kalau kami tidak beriman, maka kami akan dijanjikan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akan dikirimi oleh adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tina bima ta'iduna, maka kirimkan saja apa yang kamu ancamkan tadi. Kamu kan ngancam adab, silahkan kirim adabnya, kata mereka ini. In kunta minas shadiqin, kalau engkau wahai Nuh benar sebagai orang-orang, adalah orang-orang yang benar. Ini kalimat yang luar biasa yang diucapkan oleh umat Nabiullah Nuh alaihi salam. Dan kalimat tantangan seperti ini banyak sekali terjadi bahkan sampai hari ini. Pada tahun 900-an Hijriah, Makkah itu pernah diserang oleh orang-orang Qaramitah. Qaramitah ini salah satu sekte Syiah yang ganas orangnya. Diserangnya Mekah, dan mereka mengatakan bahwasanya haji ini karamput, dusta haji ini, tidak ada haji ini. Haji ini bid'ah, kata mereka. Innalillah. Maka mereka pun menguasai kota Mekah dan menjaga seluruh pintu masuk untuk masuk ke kota Mekah.
Setiap kafilah yang datang dan untuk melaksanakan haji pasti dibantai oleh mereka. Dan orang-orang yang ada di dalam Masjidil Haram pada saat itu mereka bantai. Lalu jenazah mereka dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam. Setelah itu mereka duduk, pemimpinnya duduk di pintu Ka'bah di Multazam. Kalau kita hari ini kan duduk di situ, dia mengatakan, mana azabnya Allah? Katanya dulu Abrohah menyerbu Ka'bah, dikirimi toiran ababil, burung yang berbondong-bondong. Mana burung yang berbondong-bondong itu? Kami tunggu burung yang berbondong-bondong. Bahkan lebih dahsyat lagi mereka ini, Hajar Aswad itu mereka congkel. Mereka ambil di lawan linggis gitu lah, diambil. Hajar Aswad itu batunya satu. Setelah dicongkel-congkel oleh mereka, sekarang kalau kita melihat Hajar Aswad, jumlahnya ada 9 batu kecil. 9 batu kecil. Itu karena dirusak oleh mereka. Dan batu ini kemudian dibawa oleh mereka ke tempat kerajaan mereka. Itu sekitar daerah Oman atau daerah Qatar pada saat itu. Oleh orang-orang Syiah Karamitah. Dan mereka menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidaklah semua tantangan yang disampaikan oleh orang-orang itu selalu dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maha kasihnya Allah sebenarnya. Allah mungkin menginginkan agar di antara mereka ini ada yang bertobat. Allah menginginkan agar mungkin di antara mereka ini ada yang kembali kepada jalan yang benar. Tantangan mereka ini terkadang tidak langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tantangan kepada Allah. Bahkan hari ini pun banyak orang yang menantang. Dia akan menjelek-jelekkan Rasulullah. Pakai YouTube Nabi dijelek-jelekkan. Terus apa itu, syahadat atau apa yang diganti-gantinya, kalimat bismillah nanti diganti-gantinya. Ini merupakan tantangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menantang Allah, menantang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pasti orang seperti ini akan mendapatkan azab nanti di akhirat. Orang seperti ini ketika dia tidak bertobat, maka mereka akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam neraka Jahannam. Dan tidak ada kebaikan yang akan Allah berikan kepada orang-orang seperti ini. Ini tantangan orang-orang daripada umat Nabiullah Nuh alaihi salam. Ini alasan Nuh. Ketika kita ini kan berbicara tentang alasan Nabiullah Nuh kehadapan Allah, bahwasanya inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Wahai Allah, saya ini menyeru mereka ini siang malam. Siang malam orang-orang ini diseru tapi mereka tidak mau beriman. Artinya Nuh alaihi salam beralasan kepada Allah. Kemarin kan kita berikan contoh seperti salesman ya Allah. Kalau kada closing, kada mau menjual barang, ya kan disariki lawan anunya, supervisornya. Lalu dia mengucapkan alasan, sudah saya tawarkan, sudah begini, sudah. Demikian pula Nuh, inni da'utu qaumi lailan wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara. Ini alasan Nabiullah Nuh. Lalu Nabiullah Nuh beralasan lagi, thumma inni da'utuhum jihara. Bukan itu saja wahai Allah, saya berdakwah siang malam dan aku pun, kata Nuh alaihissalam, mendakwahi mereka dengan cara terang-terangan. Terang-terangan saya seru mereka untuk menyembah Allah, untuk meninggalkan semua berhala yang mereka sembah. Itu sudah saya lakukan. Artinya terang-terangan berdakwah ini kadang-kadang perlu keberanian. Kalau biar tahu ceritanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu setelah masuk Islam lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk mengumumkan Islam saya. Maka Nabi mengatakan, jangan dulu, kata Rasulullah, kita jumlahnya masih sedikit. Tidak wahai Rasulullah, pokoknya saya mau mengumumkan Islam saya. Saya mau ajak orang-orang untuk masuk Islam. Dibiarkan oleh Nabi. Maka dia datang ke pasar dan berkata, hei orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku Abu Dzar telah memeluk agama Muhammad. Aku telah bersyahadat tiada Tuhan selain Allah. Diajaknya orang-orang untuk bersyahadat. Apa yang terjadi? Datang orang-orang Quraisy, Abu Dzar ini dipukulinya sampai siup. Setelah inya bangun, inya berdiri lagi dan mengatakan, wahai Quraisy, ini aku Abu Dzar telah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Masuklah kalian ke dalam Islam, peluklah agama Islam. Datang lagi orang-orang Quraisy ini, dipukulinya lagi sampai siup lagi. Itu terus berulang-ulang dia lakukan sampai ada orang yang mengatakan bahwasanya ini dari kaum Ghifar.
Dan kafilah-kafilah Quraisy biasanya melewati daerahnya orang-orang Ghifar. Kalau kalian memukuli inya ini sampai inya mati, bahaya kaidah kita. Kaidah kafilah kita yang dicegatnya oleh orang-orang Ghifar. Ini dikatakan oleh Nabi Allah, inni da'autuhum jihara, thumma inni a'lamtu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Kalau tadi secara terang-terangan orang-orang ini tidak mau untuk beriman, maka Nabiullah Nuh mengira mungkin orang-orang ini takut dengan temannya. Karena kadang-kadang ada orang yang mau masuk ke dalam agama Islam tapi takut dengan bininya misalnya. Ya, kalau saya ini bisa bahaya sama bini, bisa bahaya dengan pekerjaan. Karena banyak kejadian orang-orang yang masuk ke dalam Islam, lalu apa yang terjadi? Kerjaannya dikeluarkan, istrinya minta cerai, hartanya direbut semua, dia dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa, dia takut. Maka Nuh mendatangi orang-orang ini, summa asrartu lahum israra, dipandirinya begimitan. Kayak apa? Bertauhidkah kita? Ini bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala disebutkan. Tapi tetap saja kata Nuh alaihissalam, mereka ini tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nuh alaihissalam kemudian memakai cara yang lain. Cara yang lain ini termasuk alasan daripada Nabiullah Nuh alaihissalam di depan Allah. Nuh mengatakan, dan aku seolah-olah Nuh mengatakan, wahai Allah, aku telah berkata kepada mereka, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku telah mengatakan, wahai Allah, kepada mereka, qultu, dan aku telah berkata, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kalian, bertobatlah kepada Allah, tinggalkan kesyirikan, masuklah ke dalam tauhid. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah pasti akan mengampuni kalian. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, kalau kalian sudah masuk ke dalam agama tauhid, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan kirimkan hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah akan berikan kalian harta yang banyak, Allah akan berikan kepada kalian anak-anak yang banyak. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah pun akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun kalian itu berbuah yang banyak, dan Allah menjadikan kalian tidak pernah kekurangan air karena Allah akan memberikan sungai-sungai untuk kalian. Kalau yang pertama, Nuh alaihissalam mendakwahi mereka ini dengan memberikan janji. Di pertemuan pertama kita telah berbicara, Nuh alaihissalam memberikan janji untuk urusan akhirat. Untuk urusan akhirat diampuni Allah, dipanjangkan umurnya dalam keadaan keberkahan, matinya dijadikan mati yang husnul khotimah. Di pertemuan pertama kita telah membahas ayat 2 atau ayat 3. Tapi kali ini Nuh alaihissalam menjanjikan kepada mereka urusan dunia. Masuklah kalian ke dalam agama tauhid. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kamu bertauhid, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri kalian rizki yang banyak. Karena sifat manusia itu ketika diberikan janji yang sifatnya ukhrawi, ini kadang-kadang kurang mantap. Ya Allah. Tapi kalau janjinya urusan dunia, Masya Allah, banyak orang mengerjakan sholat duha sebelum pergi ke pasar, sebelum pergi ke toko, sebelum berusaha. Kenapa? Supaya rizkinya lancar. Itu kalau Pak. Nanti ada amalan-amalan ini, baca ini ayat 1000 dinar, ayat 1000 dolar misalnya, atau 1000 pound sterling misalnya, kita baca ayatnya. Ini senang orang dengan ini. Kenapa? Karena yang dibayangkan itu dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya makhluknya yang bernama manusia ini kecintaannya kepada dunia itu luar biasa. Makanya ketika Allah menginginkan mereka untuk berkorban, apa yang Allah mulai dulu? Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum. Berjihadlah engkau di jalan Allah. Berjuanglah engkau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan hartamu, kata Allah. Kenapa Allah sebut dengan harta? Kenapa Allah tidak sebut dulu jiwa? Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan hartamu dan dengan jiwamu. Kenapa tidak dengan jiwamu dan dengan hartamu? Karena manusia itu lebih cinta kepada harta. Manusia itu lebih cinta kepada dunia daripada dirinya sendiri.
ditodong rampok misalnya, harta atau nyawa? Atau ya, gak ada milih. Dia berani melawan. Kenapa? Padahal kalau dia memikirkan, hartanya bisa dia cari dengan nyawanya. Kalau nyawanya hilang, ya hartanya umpet hilang. Karena mungkin kan rampoknya habis membunuh terus hartanya ditinggal. Harta atau nyawa, terus kita padahkan nyawa aja dibunuhnya, ditembaknya, kita lawan perampoknya. Sudah ia pilih nyawa dan kita bawa pulik nyawanya aja, hartanya tinggal. Tidak, nyawa kita melayang, harta kita juga dibawa oleh si para rampok. Nah ini manusia. Jadi dijanjikan oleh Nabi Allah Nuh alaihissalam perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Artinya kalau kalian bertauhid kepada Allah, kalian akan diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalian akan dirizkikan dengan hujan yang lebat. Karena dengan hujan ini tumbuh-tumbuhan kalian akan tumbuh, pertanian kalian akan bagus, semua urusan kalian kalau air itu cukup maka baik semuanya. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kalian akan diberikan banyak harta oleh Allah, itu kesenangan kalian. Wa banin, dan anak. Karena manusia itu yang dibanggakan itu selalu dua. Ana aktsara minka mala wa a'azzu nafara. Cerita tentang sahibul jannatain. Ketika bertemu dengan temannya yang beriman tapi miskin, ana a'azzu minkum, ana aktsara minka mala wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak hartanya dan lebih banyak anak-anaknya. Itu dua perkara yang dibanggakan oleh manusia, harta dan anak-anak. Kebanggaan kalian akan dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilis samaa wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah jadikan untuk kalian ini usaha kalian akan bagus. Allah berikan jalan untuk usaha kalian ini semuanya akan bagus. Dengan cara apa? Dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan oleh Nabi Allah Nuh alaihissalam kepada umatnya. Dan dari ini kita bisa mengambil hikmah. Ketika orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dalam artian orang ini mentauhidkan Allah dengan benar dan beramal dengan amal-amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua balasan. Yang pertama disebutkan dalam surat Nuh, balasan akhirat. Dan orang yang taat kepada Allah, bertauhid dia, beramal saleh dia, di akhirat dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila salih wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Man kana wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat ila akhir ayat. Allah mengatakan balasan untuk mereka di dunia dan balasan di akhirat bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan balas kalian nanti di akhirat dengan yang lebih baik daripada apa-apa yang kalian lakukan. Yani Allah akan memberikan surga kepada mereka. Ini balasan di akhirat. Balasan di dunia Allah menyebutkan dalam ayat ini. Balasan ini adalah balasan untuk dunia. Tapi terkadang Allah itu Maha Adil. Manusia ini kadang-kadang ada yang melakukan kebaikan, lalu dia mendapatkan balasan yang terlihat langsung oleh dirinya. Rajin sholat, rajin taklim, Masya Allah, sedekahnya semuanya serba bagus. Lalu oleh Allah hartanya dibanyakkan. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala usahanya dilancarkan. Ini balasan yang kita bisa kelihatan. Tapi terkadang manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan yang dia tidak merasa. Balasan ini datang dari Allah, tapi dia tidak merasakan bahwasanya ini adalah balasan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkannya kita untuk datang ke masjid, melakukan salat 5 waktu dengan berjamaah. Lalu kita duduk di sini untuk mendengarkan kajian, menunggu datangnya salat Isya. Biar kira ini bukan nikmat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan dari Allah atas amal baik kita, insyaallah. Dimudahkannya kita untuk berbakti dengan orang tua kita. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang di luar sana yang menginginkan untuk bisa sholat berjamaah 5 waktu di masjid, tapi mereka terhalang. Menginginkan mereka untuk duduk di kajian untuk mendapatkan ilmu, tapi mereka terhalang. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tuanya dua-duanya masih hidup, tapi mereka tidak punya kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya. Orang-orang yang diberikan kemudahan seperti ini, ketahuilah bahwasanya ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita tidak merasakannya.
Dijadikannya anak-anak kita anak-anak yang saleh, anak-anak yang menurut, anak-anak yang taat kepada kita. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang terkadang manusia ini tidak merasa. Ya kan? Mintanya balasannya langsung, rekeningnya bertambah. Ya kan, hartanya bertambah, bininya bertambah misalnya. Nah, itu bukan seperti itu saja. Karena balasan Allah terkadang kita tidak merasakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada orang, terkadang ada kalanya hukuman itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Ini maksiat, langsung guling tabrakan. Ya kan? Ada yang melakukan perbuatan kemaksiatan lagi, langsung diulah garing oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasannya langsung, lalu dia ingat, ini gara-gara maksiat malam tadi ini, jadi garing. Orang yang seperti ini terkadang Allah menginginkan kebaikan untuk mereka. Karena Rasul SAW mengatakan, "Man aradallahu bihi khairan, ajjala lahu 'uquba fid dunya." Orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah segerakan balasan adab untuk orang ini di dunia. Artinya diberikan adab supaya apa? Supaya taubat. Tapi orang yang tidak Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan, Allah biarkan. Dijadikan terus-menerus seperti dalam keadaannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk adab. Dan yang termasuk adab lagi adalah ketika dicabutnya, misalnya ini salah satu contoh daripada dicabut diberikannya kita kepada oleh Allah Subhanahu wa taala adab yang kita tidak merasa. Contohnya apa? Contohnya dihilangkan rasa khusyuk ketika kita ini melaksanakan ibadah sholat. Khusyuknya hilang. Tidak ada kekhusyuan di dalam sholatnya. Maka ketahuilah itu adab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang mengeluh kepada, yang berkata kepada seorang ulama, mereka berkata kepada seorang ulama bahwasanya saya sudah bermaksiat, diberitahu jangan maksiat nanti engkau diadab Allah. Saya sudah maksiat berpuluh-puluh tahun. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengadab saya. Ketika dia ditanya tentang bagaimana dia sholat, apakah dia bisa menikmati sholatnya, apakah bisa dia khusyuk di dalam sholatnya, dia menjawab tidak. Itulah adab Allah Subhanahu wa taala. Allah cabut kekhusyukan dari hati kita. Allah cabut lezatnya iman dari hati kita. Allah jadikan diri kita ini melakukan segala macam ibadah, tapi tidak pernah ada rasa di dalam ibadah kita tersebut. Nah, ini salah satu adab dan kita harus hati-hati. Makanya seorang mukmin itu diperintahkan untuk selalu bermuhasabah, dihitung-hitung diri. Muhasabah itu adus sayyi'at, yang dihitung kejelekan. Jangan menghitung kebaikan. Biar kalau menghitung kebaikan tertipu nanti. Yang dihitung jelek, aku ini buruknya apa sih? Aku ini jeleknya apa sih? Itu yang dihitung. Supaya apa? Supaya bisa dibaiki. Kalau menghitung kebaikan repot. Aku sudah bangun masjid, aku sudah nyantuni anak yatim, aku sudah ini, aku sudah ini. Lupa dia dengan kejelekan-kejelekan yang sejatinya harus mereka perbaiki. Nah, ini kepada kaum Nuh diberitahukan semua ini oleh Nabiullah Nuh alaihi salam. Artinya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan daripada kaumnya tersebut. Tapi kaumnya Nuh yang tadi sudah dipadahkan kaum yang mu'ul, maka mereka pun tetap tidak beriman. Tetap mereka tidak mau mengimani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah janjikan tentang urusan-urusan dunia. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, beri hujan lebat, anak-anak, harta, dijadikan pertanian mereka ini subur dan segala macam. Tetap mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan forskot DP azab pada mereka. Ada terlalu berat kalau dibanding dengan yang azab yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala kalau tadi mengatakan kalau kamu mau beristighfar, bertauhid, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan berikan hujan kepada kalian. Karena mereka tidak mau bertauhid, Allah tahan hujan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, kamu akan diberikan kelimpahan harta dan anak. Kalau hujannya sudah ada, matian semua ternak, kebun-kebun mereka habis, semuanya menjadi kering. Dan yang lebih dahsyat lagi, rahim-rahim wanita mereka dijadikan mandul oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Masya Allah.
yang masih kada beriman. Terus pian kira habis 40 tahun, kira-kira 15 tahun terus beriman. Tidak, sampai 40 tahun ditungguinya. Sampai istri-istri mereka tidak lagi bisa melahirkan. Allah jadikan rahim-rahim mereka ini mandul. Ini hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang ayat qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan dari ayat ini ada cerita yang ma'ruf tentang Hasan al-Basri. Ketika beliau sedang di kajian beliau, ada orang datang lalu mengatakan kepada beliau, wahai imam, kami punya kebun ini kekeringan, apa yang harus kami lakukan? Alaika bil istighfar, kamu istighfar saja banyak-banyak. Hasan al-Basri datang lagi, wahai imam, saya ini miskin, tidak punya harta, seperti apa harus yang saya lakukan? Alaika bil istighfar, banyak-banyak istighfar, nanti Allah akan jadikan kamu kaya, Allah akan jadikan kamu punya harta. Banyak-banyak istighfar, kata Hasan al-Basri. Datang lagi orang, wahai imam, kami sudah kawin bertahun-tahun tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang harus kami lakukan? Minta amalan lawan tuan guru ini tadi. Jar'u Imam Hasan al-Basri, alaika bil istighfar, kamu banyak-banyak istighfar. Sampai muridnya ngomong, tuan guru, pian ini kok dari tadi pertanyaan jawabannya istighfar terus. Tuan guru aslinya ada ini. Maka Al-Hasan al-Basri mengatakan bahwasanya saya tidak menjawab dengan akal saya, tapi saya menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah, Allah Maha Pengampun. Dengan istighfarmu Allah akan yursilis samaa 'alaikum midrara, beri hujan, diberi anak, diberi harta, diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istighfar tersebut. Nah, ini dikatakan oleh para ulama. Jadi dalil bahwasanya kalau kita ini lagi suntuk, gawian ini bina kada sukses-sukses, apa yang harus dilakukan? Banyak-banyak istighfar. Sekarang lagi repot, level 4 kada turun-turun levelnya ya, kalau ada game over juga turun kada, ya kan? Ya apa? Apa yang harus dilakukan dengan kesuntukan kita ini? Alaikum bil istighfar, banyak-banyak istighfar. Karena para ulama menjelaskan bahwasanya manfaat atau faidah daripada istighfar itu banyak. Di antaranya kita lihat faedah daripada istighfar. Istighfar ini jadi jaminan keamanan. Ketika banyak orang yang beristighfar, maka azab Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan diturunkan. Banyak orang istighfar, azab Allah itu akan balik lagi, tertahan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, karena Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, kana lana amanan, kami ini punya dua pengaman, kami dua penjaga keamanan, kata Abu Musa al-Asy'ari. Dhahaba ahaduhuma wa huwa kaunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina. Satu penjaga keamanan kita sudah hilang, dan dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, maka keamanan pertama sudah hilang, beliau meninggal. Wa baqiyal istighfar ma'ana, dan yang tertinggal hanya istighfar pada kami. Fa idza dhahaba halakna, kalau sampai istighfar ini tidak ada lagi, tidak ada mulut dari manusia yang mengucapkan astaghfirullah, maka halakna, kita akan celaka, kata Abu Musa al-Asy'ari. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wahai Muhammad, Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di antara mereka. Artinya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada, azab Allah tidak pernah akan diturunkan. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah pun tidak akan mengazab mereka kalau mereka selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jadi perisai bagi kita. Selain daripada mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menjadikan diri kita ini terhindar daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan daripada istighfar yang lainnya, orang yang beristighfar dan rajin beristighfar, terlebih di waktu sahar. Di waktu sahar itu di waktu kita sholat tahajud, maka orang-orang seperti ini akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, ketika Allah memuji orang-orang yang bertakwa ini dengan pujian yang sangat panjang, maka pada akhir pujian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, orang-orang yang dapat pujian itu orang yang bertakwa, yang begini, yang begini, yang begini. Dan yang terakhir Allah mengatakan,
wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang selalu beristighfar di waktu malam. Waktu tahajud dia jadikan waktu tersebut untuk beristighfar. Makanya Anas bin Malik mengatakan, umirna an yastaghfira bil ashari 70 istighfara. Kami diperintahkan untuk beristighfar di waktu malam hari itu sebanyak 70 istighfar. Makanya saya selalu mengatakan, kalau kita salat tahajud itu nikmat Allah. Banyak orang yang alarmnya dinyalakan tapi dia tidak bisa sembahyang tahajud. Tapi kalau alarmnya dinyalakan, gasan melihat bola tengah malam, dia bisa bangun. Kenapa? Karena dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat tadi dicabut. Diberikan azab oleh Allah, tidak bisa untuk bangun malam. Hati-hati. Nah, orang yang melakukan bisa mendapatkan nikmat Allah untuk bisa bertahajud di waktu malam, itu bagi menjadi 3 bagian daripada tahajud kita. Yang pertama, kita sholat. Yang kedua, kita membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, kita membaca istighfar. Apa dalilnya kok dibagi-bagi kayak itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qumil laila illa qalila nisfahu aw minqus minhu qalila aw zid alaih. Disuruh bangun waktu malam sepertiga malam yang terakhir. Qumil laila. Qum maksudnya salatlah engkau di waktu malam. Lalu apa Allah katakan? Warattilil Qur'ana tartila. Di waktu malam itu juga kamu baca Al-Qur'an. Dibagi 3. Bangun malam, salat, lalu baca Al-Quran. Setelah itu apa? Wal mustaghfirina bil ashar, supaya kita mendapatkan kebaikan dari Allah, orang-orang yang beristighfar di waktu malam.